mustaghfirin fa'aghfir lahu. Siapa orang yang memohon ampun kepada Allah, maka aku ampunkan dosanya. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur amalan mereka orang-orang bertakwa apa? Yastaghfirun. Yang pernah saya jelaskan, amalan yang paling bagus ketika qiyamul lail itu ya istighfar. Baca Quran ya kan istighfar, baca selawat ya kan istighfar, sholat tahajud ya kan istighfar. Istighfar itu ibarat kayak mandi. Bapak pergi ke kantor gak mandi, gak enak. Gak sikat gigi, gak enak. Bahkan mungkin proyek yang bakal diberikan ke bapak bakal hilang dunia. Hina yabqa sulusal laili al-akhir. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu, Allah turun rahmatnya, karena Allah tidak berpindah-pindah. Ini yang diajarkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu tidak terikat waktu dan tempat, tidak berpindah-pindah. Maka yang zilullahu adalah rahmatnya, maghfirahnya, ridhonya. Kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunia, ke langit dunia. Hina yabqa sulusul laili, ketika tersisa sepertiga malam. Jadi jam 12 lah, jam 12 sampai jam 4. Kalau hitungan malam kan dari maghrib ya, maghrib sampai subuh. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, berkata Allah, man da'i wa astajibu lahu. Siapa yang berdoa, maka aku ijabahkan doanya. Tapi konsep doa dalam Islam itu ada 3. Jangan sampai kita suudzon dan tidak percaya dengan hadis Rasulullah. Mandar. Yang pertama, Allah kabulkan apa yang kita minta, percis apa yang kita minta. Yang kedua, alladzi yahtaruhu laka la tahtaruhu li nafsika. Apa yang Allah pilihkan untuk kita dan bukan yang kita pilihkan untuk diri kita. Jadi kita minta A, bisa jadi Allah kasih B. Kenapa? Karena B dia menurut bagi Allah itu baik bagi kita. Mungkin bagi kita A yang baik. Yang pernah saya kasih ilustrasi, seorang anak kita masih kecil, sakit gigi, minta dibeliin permen. Kita nggak kasih, tapi kita kasih roti, wafer. Ini yang kedua, diganti dengan yang lebih baik. Fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Dikabulkan doa di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Disimpan sama Allah. Yang gambarannya anak kita masih SMP, kita dibeliin motor. Kita mampu beliin motor, tapi kita lihat kebaikannya, daruratnya lebih besar daripada pemanfaatannya. Kita tunda sampai dia kuliah. Begitu pula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Berdoa dari ketika menikah dengan Sarah.
Kita Allah umur 30 tahun. Kapan diterima? Ketika sudah tua ya, Doifu Ibrahim. Tentang tamunya Nabi Ibrahim. Itu sampai fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Istrinya ya, dia dengerin dari balik. Itu mungkin ya kebiasaan emang udah naluri perempuan, pengen tahu urusan laki-laki gitu. Emang udah begitu, jadi jangan salahin. Jadi salah itu ketika datang tamu 3 orang itu yang fa'aujasa minhu khifatan, yang disediakan makanan kambing dari makan gitu, sampai Nabi Ibrahim itu curiga siapa ini orang gitu. Ternyata mereka malaikat dan mengabarkan bahwa istrinya Sarah akan hamil. Wajahnya ditutup wajahnya. Wa qalat tajuzun akim. Bagaimana aku bisa hamil? Aku orang tua yang sudah menopause. Jadi jaraknya itu 30 tahun, mungkin sampai umur 60 tahun. 30 tahun ditunda oleh Allah, dikabulkan doanya. Itu kalau kita udah ngambek aja sama Allah, udah ngomong doa tahajud, udah ngomong Tuhan, sampai alhamdulillahilladzi wahabani fil kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku 2 anak di usiaku yang sudah tua, Ismail dan Ishaq. Hal min mustaghfirin fa'aghfir. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Siapa orang yang memohon ampun kepada Allah, maka aku ampunkan dosanya. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur amalan mereka orang-orang bertakwa apa? Yastaghfirun. Yang pernah saya jelaskan, amalan yang paling bagus ketika qiyamul itu ya istighfar. Baca Quran niatkan istighfar, baca selawat niatkan istighfar, sholat tahajud niatkan istighfar. Istighfar itu ibarat kayak mandi. Bapak pergi ke kantor gak mandi, gak enak. Gak sikat gigi, gak enak. Bahkan mungkin proyek yang bakal diberikan ke bapak bakal hilang gitu. Tapi kalau sebelum ke kantor mandi dulu, bersih-bersih dulu, enak. Begitu pula bangun tidur, istighfar, bersihin. Istighfar kan membersihkan dosa-dosa kita. Enak enteng. Karena Allah senang dengan orang yang beristighfar. Hal min sa'ilin fa'utiyahu. Siapa orang yang meminta, maka aku akan memberikannya. Hal min ta'ibin fa'atuba alaihi. Siapa orang yang bertobat, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, ingin pulang kepada Allah, fa'atuba alaihi, aku akan terima taubatnya. Jadi ibarat taubat itu kalau digambarkan, kita ini ngambil jalur salah gitu. Mau ke puncak naik Ciawi gitu, Awi belok ke kanan, kalau terusin terus ya ke Sukabumi gak bakal nyampe. Pas sadar balik lagi tuh, pengen kembali lagi ke jalan yang tadi tuh. Fa'atuba alaihi, maka Allah akan menuntunnya, dituntut oleh Allah. Jalan lagi, belok lagi, dituntut lagi oleh Allah. Fa'atuba alaihi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hatta yatlu al-fajr, sampai terbitnya fajar.
Jadi kalau kita bayangkan itu kalau malam hari itu hal min dain wa astajibalah, itu suara Allah itu menggema itu. Hal min mustaghfirin fa'afirulah, itu bisa dirasakan dengan zauq, dengan rasa. Nanti bagaimana orang-orang soleh menikmati malam harinya bersama dengan Allah. Walam yarudda fi hassi ala qiyamil lail ghairu hadzal hadisi lakafa. Kalaulah tidak ada hadis-hadis tentang keutamaan qiyamul lail kecuali satu hadis ini aja tadi, yang dilullahu kulla lailatin ila samai dunia, itu yang ada lakafa. Cukup udah meyakinkan kita bagaimana pentingnya qiyamul lail. Kaifa wal kitabu wa sunnatu qafihani bitarghidi fihi wal hassi alaihi. Bagaimana Al-Quran dan sunnah begitu banyaknya qafihani, luber dan begitu banyaknya hadis Nabi, begitu banyaknya Al-Quran. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna nasiyatal laili hiya saddu wa'aw wa aqwamu qila. Banyak Al-Quran, ayat Al-Quran, banyak sunnah yang memberikan motivasi, memberikan semangat untuk qiyamul lail. Walil arifina billahi fil qiyami billaili manazilatin sarifah. Bagi orang-orang yang arif billah, dalam qiyamul lail mereka sudah merasakan kedudukan yang mulia. Jadi mereka merasakan mendapatkan anugerah besar dari Allah, anugerah yang bersifat spiritual, ya. Itu di malam hari, ya. di malam hari mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ilahiyah, anugerah dari Allah itu di malam hari. Wa azwaqan latifah, dan rasa yang begitu lembut. Jadi zauq itu rasa, intuisi. Abu Yazid Al-Bustami, dia wafat 168 Hijriah. Ketika beliau meninggal dunia, ada seorang sultan, gubernur ziarah ke makam Abu Yazid Al-Bustami. Ketika ziarah, mungkin ini sultan itu merasakan sesuatu kebesaran daripada Abu Yazid Al-Bustami. Itu ziarah seperti itu. Jadi ziarah bukan hanya mendoakan saja, tapi terkadang ada sesuatu yang luar biasa, meskipun kita tidak minta. Kayak misalnya Al-Maqbulas As-Sayyid Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia ketika membaca hikam, ada satu hikam Ibnu Athaillah yang dia tidak paham. Kalau kita udah bagus banget, lalu begini pemahamannya masih belum paham gitu. Dipikirkan gak ketemu, karena pengen dibuat tulis. Kalau buat ceramah kan lepas, kalau buat tulis kan dipertanggungjawabkan. Ketika beliau diundang seminar ke Mesir, beliau menyempatkan ziarah ke makam Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena makamnya di sana tuh. Ziarah yang biasa, assalamualaikum, kemudian berdoa kepada Allah. Berdoa kepada ziarahnya, mendoakan Sayyidul Makom. Keluar
dari situ Allah bukakan pemahaman tentang hikam yang beliau tidak paham. Itu beliau cerita sendiri. Begitu pula tadi sultan, mungkin dia merasakan ada lagi Ibnu Arabi ada tulisan katanya dalam kitab Futuhat Makkiyah, iza dakhala sin shin kharaja muhibbik. Iza dakhala sin shin kharaja muhibbik. Ini perkataan yang aneh gitu. Jika huruf sin masuk ke dalam shin itu sin, maka akan keluar muhibbin. Orang tak paham. Ternyata ketika Damaskus dikuasai oleh Islam, sultan. Jadi izada oleh sultan Syam, negeri Syam, kharaja muhibbin. Jadi makamnya Ibnu Arabi dulu hilang ketika dijajah itu Syam. Ketika sultan datang ke Syam, beliau mendapatkan waridat petunjuk, makanya Zaid Ibnu Muhyiddin itu Arabi. Dan ternyata benar, makamnya sampai sekarang masih ada dan diziarahi. Jadi makam-makam orang soleh itu bagi orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah sesuatu yang luar biasa. Selalu sultan singkat ceritanya, dia pengen ketemu siapa di antara orang-orang yang mayujalis Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yang pernah duduk, pernah dengar, pernah jadi muridnya, gitu. Ternyata ada orang tua yang sedang ziarah juga. Oh ini nih, dia salah satu muridnya Abu Yazid Al-Bustami. Ditanya, apa yang kamu dengar dari perkataannya Abu Yazid Al-Bustami? Jadi kalau di kalangan sufi itu Abu Yazid itu kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah. Banyak riwayat-riwayat percakapan Abu Yazid dengan Allah. Tapi bukan jangan bayangkan perkataannya dengan mulut ngomong enggak, tapi dengan zauq, dengan hati. Kata Abu Yazid, kata orang tua itu, sami'tu Abu Yazid qala man zarani la tuhrikhun nar. Man zarani la tuhrikhun nar. Siapa orang yang datang kepadaku, duduk kepadaku, melihat aku, hadir di majlisku, la tuhrikhun nar, tidak akan dibakar oleh api neraka. Jadi Abu Yazid perkataannya begitu kan aneh. Terus sultan yang benar, anna Abu Lahab ra'a Rasulullah wa qala fi kitabil karim tabbat yada abi lahabin. Bagaimana mungkin Abu Lahab melihat Rasulullah, bahkan mengasuh Rasulullah? Tapi dalam Al-Quran dikatakan tabbat yada abi lahabin. Apakah Abu Yazid lebih mulia daripada Rasulullah? Ini orang tua tenang aja. Jawabannya, anna Abu Lahab lam yara Rasulullah, walakinnahu yara Muhammad ibni Abdullah yatim Bani Hashim. Abu Lahab gak pernah melihat Rasulullah, tapi yang dilihat sosok Muhammad itu ya Muhammad anaknya Abdullah dan dia yatimnya Bani Hashim. Baru sultan, apa artinya zauq? Melihat seseorang dengan zauq.
dengan rasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Asyarul Basyirina bil Jannah, 10 orang yang dijamin dari surga, itu melihat Rasulullah dengan zauq, dengan rasa. Itulah yang akan menyelamatkan dia. Tapi kalau melihat Nabi Muhammad, ya sosok Muhammad aja, nggak akan bisa. Ini namanya zauq. Zauq itu rasa. Lidah ada rasa, ada zauqnya. Lidah ada zauq, tangan ada zauq, mata ada zauq, hati ada zauqnya. Hati ada zauqnya, rasanya. Jadi orang-orang munafik melihat Nabi cuma sampai di mata doang, gak sampai kepada zauq yang ada di hati. Orang-orang arifin wa azwaqul latifah, dia dihidupkan rasanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tajam omongannya karena keluar dari rasa. Kayak kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anaknya Syekh Abdul Qadir ceramah, pakai dalil, pakai Al-Quran, pakai hadis. Wah, luar biasa. Dia orang berperangah lah kealimannya. Giliran Syekh Abdul Qadir, dia ngomong begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang memasak, menggoreng ikan. Ketika dia taruh ikannya di meja, tiba-tiba ada kucing memakan ikan itu. Ceramahnya begitu, Pak. Nangis semua. Nangis, Pak. Ada orang, mungkin dia mancing, dia yang masak. Pas mau dimakan, ditaruh meja. Ada kucing, diambil sama kucing. Nangis orang. Gak pakai dalil. Kenapa? Keluarnya dari rasa. Omongannya keluar pakai rasa. Berapa banyak orang yang sudah menyiapkan dirinya untuk sholat, dia wudu, dia pakai pakaian yang bagus, dia merapikan pakaiannya, dia pergi ke masjid, dia sholat. Ketika pahalanya akan dapat, digondol dengan sifat ria. Yang hidunaha fi qulubihim, yang mereka dapatkan di hati mereka, min na'ibil qurbi minallah, daripada kenikmatan dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu rasanya. Maka dikatakan inna nasi'atal laili hiya asaddu wa aqwamu qila inna laka bin nahari sabhan tawila. Suasana di malam hari itu lebih kuat, menyentuh hatimu, membentengi hatimu. Walazzatil insi bihi, dan kenikmatan, kenyamanan bersama dengan Allah. Wa tibil munajati wal muhadasi ma'allah, keindahan bermunajat. Munajat itu bermesraan. Munajat dengan doa. Kalau doa itu minta, kalau munajat itu ya meminta dengan rayuan gitu. Dengan penuh rasa cinta, munajat. Hatta qala ba'duhum in kana ahlul jannah fi misli ma nahnu fi innahum la fi 'aisin tayyib. Kalau sekiranya penghuni surga merasakan apa yang kami rasakan, ini orang-orang soleh. Kalaulah penghuni surga yang mala ainun ra'at wala udhun sami'at
yang kenikmatan nggak bisa dibayangkan dengan mata, dengan telinga. Kalau mereka merasakan apa yang kami rasakan dalam qiyamul lail, lam ya'izim tayyib, maka cukuplah kenikmatan yang diperoleh. Segitu aja cukup banget. Kenapa? Bersama dengan Allah. Maka surga itu jangan nanti, sekarang. Ciptakan surga di rumahmu. Itulah yang katakan kata Nabi, baiti jannah. Wa qala akhar, ahlul laili fil lailihim alazzu min ahlil lahmi fil lahmihim. Ahlul lail, orang yang selalu bangun di tengah malam. Ahlul lail, orang yang selalu bangun di tengah malam, fil laili, di malam hari. Alazzu, merasakan kenikmatan yang lebih besar, min ahlil lahmi fil lahmihim, daripada orang-orang yang bersenang-senang, orang yang di diskotik, orang yang ada di klub malam. Ketika mereka menikmati keindahan malam, tidak bisa mengalahkan kenikmatan ketika mereka qiyamul lail. Ini luar biasa kalau begitu. Di sini dijelaskan sampai ke sana ya gak simsalabim. Kayak begini aja lah. Bapak olahraga, lari, kan gak mungkin sekali lari merasakan kenikmatan lari. Bapak belum pernah lari, ibu belum pernah lari pagi. Katanya lari pagi itu sehat. Sudah pada ibu lari, nganterin komplek 2 kali. Belum nikmat tuh, pegel-pegel. Besoknya lagi masih gak enak, capek masih. Baru kalau sudah terus-menerus, oh iya jelas kenikmatan lari pagi. Wa qala akhar, ini lagi. Munzu arba'ina sana ma qammani syai'un illa ghurubul fajr. Munzu arba'ina sana. Kita baca kayak gini deh. Baik kita nanya, wa aina nahnu minhu? Aina nahnu minhu? Kita deh, posisi kita di mana, dia bilang TK itu. Mereka sudah menikmati malam harinya bersama dengan Allah. Mundu arba'ina sana, semenjak 40 tahun. Magom manusia pun tidak ada yang bisa membuat aku sedih. Bukan berarti gak ada masalah ya. Pasti walana beluan lakum bisyai'in minal khawfi wal ju', pasti ada masalah. Asadul bala al-anbiya sumayyanuna. Sebesar-besarnya bala adalah para nabi dan orang-orang di bawahnya. Masalah pasti. Tapi beliau mengatakan makhluk manusia ada masalah, tapi dia membuat aku sedih. Tetap aku hadapi masalah itu. Dan membuat aku sedih. Illa kecuali satu. Apa? Tulukul fajr. Ketika sudah subuh, aku sedih. Pas Allah Akbar sedih gitu. Kalau kita alhamdulillah berhasil. Sedih aja. Udah lewat malam hari. Apakah bisa nanti besok ketemu lagi? Nungguin malam hari. Ya Allah, kalau yang begitu dah. Wa hadzal na'im la yakunu illa ba'da tajarrudil mararat. Kenikmatan ini, yang merasakan kenikmatan bangun tengah malam itu tidak akan diperoleh illa ba'da tajarrudil mararat, kecuali sudah
Tajarru itu meminum sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya, al-mararah, kepahitan. Jadi rasakan pahitnya bangun malam. Wa tahammul masyaqqah, menanggung beratnya tengah malam. Paksain terus. Kelewatan, kodok. Memang ada baru tahajud, gak ada. Tapi menghukum diri. Ya dalam kitab Irsyadul Iman, dan ada seseorang ketinggalan sholat jamaah. Akhirnya dia sholat zuhur 25 kali. Kadang-kadang 27 kali. Biar dapat kemuliaan sholat jamaah. Malam harinya dia mimpi, dengar suara, ketemu orang lain. Kamu telah melaksanakan sholat 25 kali untuk membayar sholat jamaah. Walakin aina aminu al-imam. Meskipun kamu sholatnya sudah 25 kali, tapi kamu gak dapat aminnya imam. Kan ternyata berjamaah itu paling mahal ketika amin. Waladolin. Maka aminnya ikut imam. Amin. Kenapa? Ketika imam membaca amin, para malaikat pun membaca amin. Itu. Tapi dia menghukum dirinya. Ya boleh-boleh aja untuk menjaga keistiqomahan. Kenapa? Kalau kelewatan biasa aja, sekali dua kali hilang udah. Hilang. Ini untuk melatih diri untuk istiqomah. Dan istiqomah kan bukan sesuatu yang gampang. Kama qala Qutbatul Gulam, sebagaimana dikatakan oleh Qutbah al-Gulam, kabatul laila isrina sana wa tana'amtu bihi isrina sana. Kabit itu ya dari hati ya, gambar tuh aku merasakan memaksa diri berat selama 20 tahun qiyamul lail. Wa tana'amtu bihi isrina sana. Tapi 20 tahun setelah itu aku merasakan kenikmatan daripada qiyamul lail. Jadi 20 tahun. Jadi jangan katanya qiyamul lail enak. Apa tidak kayak makmum yang harus sholat diikutin. Iya. Mengada, Pak. Ada. Saya tuh kalau di Ciawi itu ada pengajian rutin saya. Bisa-bisa 3 bulan sekali. Itu kan pengobatan, jadi banyak sekarang beliau sakit. Jadi banyak orang tirakat di sana. Gak jauh dari Ciawi bawahnya itu. Saya isi setiap bulan kafir, Pak. Itu kalau ada orang tirakat ada kalau khusus. Ya tirakat sama, tirakat tahu aja sholat. Gak keluar kamar gitu. Maka dia terlihat kadang-kadang 7 hari, ada berapa hari, jadi dulu dengan keluarganya. Ya dapetin hal-hal yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau yang ada aneh-aneh biarin aja. Ini betul. Kenapa? Karena begitu kuatnya qiyamul lail itu dia ke atas, Pak. Ke menembus alam. Kalau kita alam mulki nih, Pak. Ini kita di alam mulki. Kalau sudah naik ke alam malakut, itu alam malakut itu alam jin. Maka mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Ketika di sana ya terbukalah
alam dunia jin-jin itu. Jangan berhenti di situ, banyaknya orang berhenti di situ. Dia Eden berhenti di situ. Ahmad Musaddiq berhenti di situ, terlena dengan dunia jin. Akhirnya merasakan tenang mendapat bisikan-bisikan. Dari situ terusin lagi perjalanannya. Ada namanya alam Jabarut. Alam siapa itu? Para malaikat dan arwahul muqaddasah. Ruhnya Syekh Abdul Qadir, ruhnya Syekh Muhammad Al-Kahri, ruhnya Imam Al-Ghazali. Jadi kalau sudah sampai ke sana, ya bisa ketemu. Bahkan ketemu baginda Rasulullah. Dan itu kisah itu banyak. Tapi ya, udah selamanya orang ketika sampai ke sana, terus di sana nggak bisa. Retur lagi ke alam mulki dia. Kenapa kalau sampai ke sana? Udah bahaya, harus turun lagi karena dia kontraknya masih di bumi bahasanya. Tapi dia udah nembus sampai kepada alam lahu. Di alam lahu tidak ada siapapun kecuali Allah. Itulah yang kata malaikat Jibril, lau qata'tu khatwatan la kharaqtu. Kalau aku melangkahkan satu langkahku, terbakarlah badanku. Alam lahut itu udah, kalau sudah sampai ke sana, udah la ilaha illallah, udah gak ada ngomong masalah jin, masalah apa, udah gak main deh. Udah merasakan ini kenikmatan bersama Allah udah. Fa'in kulta maza akrahu fi sholati bil laili wa kam raka'atin yang bagi an usalliya. Jika kamu bertanya apa yang harus aku baca untuk sholat di sholat malam, dan berapa rakaat yang harus aku kerjakan di sholat malam, fa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwazin fi tahajjudihi ala qiraati syai'in maksusin. Ketahuilah bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengkhususkan membaca suatu surah di malam hari. Wa minal hasan an tatabba'a al-Qur'an. Bagusnya membaca Al-Quran, menyambung bacaan Al-Quran. Fataqra'uhu syai'an fa syai'an fi qiyamika. Dan kamu membacanya ya sedikit-sedikit dalam sholatmu. Apalagi sekarang sudah ada ya tempat Al-Quran ya. Itu bagus tuh. Karena baca Quran ketika sholat itu pahalanya 100 derajat apa gitu. Ada hadisnya gitu. Ketika baca Quran ketika lagi sholat. Nah, ada yang sekarang buat imam-imam itu boleh nggak? Boleh. Jangankan baca Quran, baca tulisan aja boleh, baca berita. Asal jangan diucapin batal. Bukan di sholat deh. Ada tulisan, Bapak baca doa itu. Asal jangan diomongin aja, nggak batal gitu. Jadi bagusnya baca Quran, hatta tartamma kisah hari, sehingga engkau bisa menghatamkan Al-Quran sebulan, atau akal bahkan lebih kurang dari sebulan. Atau aksar hasban asatika, ya atau mungkin beberapa hari tergantung semangat kita membaca Al-Quran. Jadi nggak ada bacaan khusus, tidak ada. Wa amma adadu raka'atin fa aksaru ma ruwiya min qiyami Rasulillah salasa asara raka'atan. Adapun jumlah rakaat tahajud yang paling banyak diriwayatkan tentang sholat malamnya Rasulullah adalah 13.
bersama dengan sholat tahajud. Wa wurudul ittisal ala tis'in wa sab'in. Apa yang memiliki 9 rakaat dengan sholat witir atau 7 rakaat atau minimal 2 rakaat. Nah, qumil laila illa qalila wa nisfahu wa inqus minhu qalila. Wa aksaru ma warada anhu sallallahu al-muwazzamatu alaihi 11 rakaat. Tapi riwayat yang paling banyak Nabi mengerjakan sholat malam hari itu 11 rakaat. Jadi 11 rakaat tidak bisa menjadi dalil jumlah rakaat ketika tarawih, tidak bisa. Tapi boleh, ya boleh. Jangan 11 rakaat, 2 rakaat tidak boleh. Jangan 2 rakaat, kagak sholat tarawih juga boleh. Sholat sunnah. Tapi bukan dalil itu tarawih, bukan. Karena Nabi mengerjakan 11 rakaat bukan bulan Ramadan doang, seluruh setiap malam Nabi mengerjakan 11 rakaat. Wa italaqasu min majmu'il ahadits annahu yanbaghi laka wa istahabu idza kunta minan naum an tamsahan nauma an wajhika biyadika. Dan kesimpulan daripada seluruh hadis-hadis yang telah disebutkan, disunahkan bagimu jika kamu bangun tengah malam antamsahan nauma, engkau mengusap bekas tidurmu di wajahmu. Mengusap wajah, tapi maksudnya membangunkan, menghilangkan tidur. An wajhika biyadika, wajahmu dengan tanganmu. Jadi langsung sambil membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Jadi mati, jadi tidur itu mati. An-naumu ahlul maut, tidur itu saudaranya mati. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menjelaskan ruh kita, itu kalau badan kita lagi sadar, dia udah terpenjara dia. Kekuatan dia bagaimana kekuatan badan. Kekuatan dia itu penjara, ikutin bagaimana kemampuan badan. Tapi ketika badan itu kita gak aktif dengan tidur, itu ruh keluar. Itulah yang dikatakan wallahu yaqulu hinna mawtiha walati lam tamut fi manamiha awalnya. Walati wa yusilu ukhra ila ajalin musamma. Allah mencabut nyawa. Allah yatawaffal anfusa hinna mawtiha walati lam tamut fi manamiha. Allah yatawaffa, Allah mencabut yatawaffa ruh orang yang tidur dan orang yang meninggal dunia. Apa yang tidur lagi kalau lagi maut, Allah ambil ruhnya, Allah tahan kepada orang yang sudah ditetapkan meninggal. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah kirim lagi tuh ruh kepada orang-orang yang belum mati sampai pada waktu yang ditentukan. Maka ketika bangun bacanya alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku ba'dama amatana, setelah aku meninggal dunia. Wa ilaihi nusur, dan kepada Allah aku akan kembali. Kalau bahasa kita alhamdulillah hidup lagi. Kalau amalannya Al-Habib Abdullah bin Al-Hadam, ini boleh juga kita terapkan sambil mengusap wajah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Tujuannya apa? Menghilangkan tidur, biar nggak ngantuk lagi. Kalian berat bangun, paksa ke kamar mandi,
wudhu hilang tuh, masih ngantuk juga, mandi, masih ngantuk juga nonton bola dulu. Jadi dalam ayat itu ulama tafsir inna arwahal ahya wal amwat tatalaqqa fi naumi. Terkadang ruh orang yang meninggal dunia dan orang yang masih hidup itu ketemu di mana ketika dalam tidur. Karena ruh kita ini, maka ketika mau tidur itu menghantarkan ruh untuk keluar. Maka kita dianjurkan baca bismillah, baca bacaan bagus, apalagi tidurnya dalam sholat atau sejadah, itu ruhnya keluarnya enak. Kalau kami orang-orang tua itu diajarkan sebelum mau tidur nih, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif aja. Zat yang maha lembut. Dan itu yang masih katakan itu obat susah tidur. Jadi ada orang atau kawan insomnia ya, susah tidur. Apa sih beberapa hari nggak bisa tidur, udah baca ya Latif. Baca ya Latif. Duduk terserah mau duduk mau tiduran. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Terus ya Latif aja. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tidur. Zat yang maha lembut, ya Latif itu, yang akan menyentuh saraf-saraf yang lembut yang membuat orang susah tidur, menenangkan pikiran. Ya Latif, ya Latif, tidur. Ada yang cuma lihat bantal tidur. Maka tidur itu mahal, Pak. Bisa tidur itu mahal. Banyak orang yang nggak bisa tidur. Maka ada istilahnya an-naumu fi zikri. Tidur dalam berzikir. Jadi kalau Bapak dibaca Quran, tidur, dicatat baca Quran. Tapi kan kalau sekarang kan kemudian nonton YouTube. Tutup, baru tidur. Wa taqra'u inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi ketika di malam hari, wa inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Tujuannya kalau saya lihat baca ini biar Allah melimpahkan zauq kita, menghidupkan rasa kita, merasakan kebesaran Allah melalui makhluk. Kan kita nggak bisa melihat Allah, maka Allah titipkan kebesarannya melalui makhluk. Siapa bagi orang yang bisa melihat? Bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Di pohon Allah titipkan kebesarannya, di lautan Allah titipkan kebesarannya, di anak dia manusia Allah titipkan kebesarannya, hatta di hewan Allah titipkan kebesarannya. Ketika hati ini, saya pernah ketika daulat itu dengan saya tahu Ramadan lalu tinggi bintang, beliau pegang bunga, dia nangis gitu, beliau pegang bunga nangis, apa itu? Dibaca ini inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab. Dibaca ini bunga gitu indah, ini kebesaran Allah. Nyampe, rasanya nyampe ke sana. Summa tasdaku wa tatawaddu wudu'an kamil summa tusolli raka'ataini khafifataini summa tusolli ba'daha samanya raka'atain. Kemudian bersiwak, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, tambah lagi dengan 8 rakaat. Tahajud ini memang ada sholat tahajud kan, sholat sunnah tahajud. Yeah. Kalau di saat tahajud kita sholat sunnah yang lain, sholat hajat atau ya bagus.
Di sini dijelaskan bahwa sholat tahajud tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi 8 rakaat ya. Gak lebih itu. Tambahannya terserah, dijelaskan. Terserah mau sholat hajat, tapi setelah melaksanakan sholat tahajud 8 rakaat. Kalau kita malah ada sholat tasbih misalnya, sholat tasbih 4 rakaat, sholat hajat 2 rakaat gitu. Tapi sholat tahajud jangan lebih daripada 8 rakaat plus 3 rakaatnya gitu. Gitu ya. Ada lagi? Menyambung pertanyaan Pak Aziz, Pak. Iya, Jadi itu lebih utama tahajudnya aja yang mahalahnya itu 9 atau 11 atau bisa dibagi Pak. Selama ini maaf saya ini seperti aja 2 rakaat atau 2 rakaat atau 2 rakaat, 2 rakaat. Setelah itu tahajud 4 rakaat. Oh gitu. Dan witir 3 rakaat itu sebaiknya diusahakan yang tahajud itu aja atau bisa campur-campur. Jadi gini, memang ada kaki, ada semua sama-sama sunnah. Cuma kekuatan sunnahnya yang kayak kemarin kita bahas, ada sedekah, ada kurban. Lebih kuat kurban. Maka lebih baik ibu mengistiqomahkan saja. Sholat tahajud 2 rakaat apakah 4 rakaat, apa 6 rakaat, udah 6 rakaat. Itu istiqomah tuh. Yang lainnya tambahin lagi sholat hajat, sholat taubat, apa. Yang penting ada sholat tahajud 6 rakaat istiqomahkan. Bagusnya sholat tahajudnya 6 rakaat boleh. Daripada 2 tahajud dilebihkan daripada sholat yang lain. Gitu ya. Oke, silakan. Ada sedikit melenceng ya Ustaz. Oke, iya.